Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kita ambil dari beberapa kisah ya. Ini di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau sedang menjadi Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi. Beliau mendapati di zaman beliau waktu itu ada satu pemuda yang 24 jam di masjid. Ditanya kan, kalau bahasa kitanya mah, kamu tuh umur-umurnya kerja nyari duit, berkarya, kok 24 jam di masjid? Nyari makannya, nafkahnya dari mana? Dijawab, adik saya bekerja, saya dinafkahi oleh dirinya. Apa komentar Sayyidina Umar radhiyallahu an? Adikmu pahalanya lebih besar daripada kamu yang 24 jam di masjid. Tentu dengan catatan 5 waktunya terjaga, minimal yang wajib-wajibnya terjaga ya. Tapi ketika dia keluar di jalan Allah, bismillah. Tuh, jujur ya. Salah satu alasan kayak misalkan contoh, rukun Islam pertama syahadat, 2 salat, ketiga apa? Zakat dulu, puasa dulu. Zakat dulu ya, baru puasa. Apa alasannya kenapa zakat dulu kok? Bu, kalau orang enggak, alasan pertamanya karena memang zakat itu diulang 30 kali di dalam Al-Qur'an dan 26 kalinya itu disebut berbarengan dengan sholat. Waqimus sholata wa yu'tuz zakah. 30 kali disebut dan 26 kali berbarengan dengan sholat. Makanya sholat, zakat. Alasan yang lebih lanjut, karena kalau ada orang serajin-rajinnya puasa, kebaikannya buat yang puasa, ya, pahalanya buat dia, badannya sehat untuk dia. Tapi coba kalau zakat, Bu, semua orang muslim menjalankan zakat, yang dapat kebaikan siapa? Orang lain. Makmur satu dunia, mengentaskan kemiskinan. Serius kok zakat bisa mengentaskan kemiskinan. Pernah terjadi di zaman kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, pemimpin besar. Padahal kepemimpinannya hanya 29 bulan. Berapa bulan? 29 bulan. Tapi beliau pemimpin yang baik, taat, takwa, dan masya Allah itu cara kepemimpinannya. Hingga waktu itu masyarakat tuh karena cintanya, beliau nyuruh apa nurut. Makanya zakat terbayar semuanya, nggak ada yang nggak bayar. Yang layak menerima zakat kan ada 8 asnaf ya, di At-Taubah ayat 60. Fakir, miskin, mu'alaf, amilin, ya ada 8 di situ ya. Di situ di zaman beliau akhirnya dicari siapa dari 8 asnaf tersebut, silakan ini harus disalurkan. Tidak ketemu, wahai Amirul Mukminin. Tidak ada yang tergolong fakir maupun miskin, tidak ada. Terus gimana? Ini uang zakatnya mau diapain, wahai Amirul Mukminin? Dijawab, berikan kepada orang yang ingin berangkat haji, tidak punya ongkos, negara yang biayain. Dicari, tidak ketemu, wahai Amirul Mukminin. Berarti uangnya buat apa nih? Cari orang yang mau nikah, nggak punya biaya, negara yang biayain. Nah, di zaman itu dicari lagi, masih tidak ketemu, wahai Amirul Mukminin. Terus gimana nih? Sedangkan uang, apa perintah beliau di saat itu? Belikan kepada beras seluruhnya, lalu tebarkan seluruh beras itu di pegunungan daerah kita. Untuk apa, wahai Amirul Mukminin? Dijawab, agar semua orang tahu di negeri Islam ini seekor burung pun tidak ada yang kelaparan. Saking makmurnya ya. Jangankan manusia, burung juga nggak ada yang kelaparan. Jadi rahmat bagi seluruh alam, betul? Rahmatan lil alamin, insyaallah ya. Kak, bukan berarti nggak boleh punya, silakan punya. Kok saya pengen kaya, amin, sok mangga, silakan. Yang rajin baca Al-Waqiahnya ya. Meskipun tapi kalau mau jujur, yuk bicara kekayaan di zaman itu bisa dibilang cuman efek samping. Apa? Efek samping.
Kalau kita makan kadang kalau mau jujur ya, duha teh biar tokonya rame ya, al-waqiah teh biar rezekinya banyak ya. Amin, boleh, nggak apa-apa, bagus. Alhamdulillah, mintanya masih ke Allah ya. Tapi di zaman itu mah enggak, mereka lebih ngejar Allah ridho atau keberkahannya ya. Kayak efek samping bu, beneran nggak masuk akal loh. Mereka takwa, tawadu, amanah, nggak berani ngambil yang bukan haknya, pekerja keras. Orang ya rebutan pengen kenal sama orang kayak gitu. Ibu sendiri misal punya perusahaan ibu, perusahaan ibu mau buka cabang di kota yang baru. Kandidat kepalanya ada dua, yang satu pinter tapi licik, yang satu lagi tidak terlalu cerdas tapi tidak akan berani mengambil sedikit pun yang bukan haknya. Pilih yang pinter apa yang jujur? Padahal perusahaan ibu belum ada. Tapi udah kebayang pengen pilih yang mana, betul? Nah mereka jujur, tawakal, amanah, tawadu dengan segala macam kelebihannya, orang rebutan. Yuk dunia ngejar jadi kayak gitu mah. Tapi ada rumusnya kayak gini ya. Kalau pengen nangkap ayam, jangan dikejar. Udah capek ayam lincah ya. Taruh makanan, ayamnya datang, tutup. Kalau pengen nangkap kupu-kupu, jangan dikejar, kita nggak bisa terbang. Tanam bunga yang indah, kupu-kupu akan datang. Nggak usah juga kupu-kupu, capung, nyamuk DBD datang semua. Ya, jadi sama. Yuk, kalau pengen itu kejar kita kejar mah capek. Yuk, jadikan diri kita yang indah, selayaknya bunga yang berpekaran, akhlaknya sempurna, takwanya dijaga. Nyari bu orang bu. Allah suruh dunia ngejar-ngejar dia. Ya. Masya Allah ya, maka silakan punya. Terfikir tidak bagaimana ucapan dari setiap pembawa acara kalau membuka suatu acara? Nggak cuman pengajian pun pasti diawali dengan kita bersyukur atas nikmat iman. Terus saya tanya waktu itu, kenapa cuman iman dan Islam yang disebut? Emangnya punya duit nggak nikmat? Emangnya punya jabatan gak nikmat? Setelah ngaji dan direnungkan, ternyata oh iya, hanya iman dan Islam lah yang gak punya potensi jadi dosa. Ada gitu orang jatuh ke neraka gara-gara beriman dan berislam dengan benar? Enggak. Tapi orang masuk neraka gara-gara hartanya ada? Gara-gara jabatannya ada? Gara-gara tampan, cantik, rupawan ada? Masya Allah. Karena memang sejatinya berarti itu selain iman dan Islam yang sekarang sedang kita miliki, hakikatnya masih berupa ujian. Ulangi, tes ya, latihan ya. Ibu tiba-tiba WA sama suami, "Ma, uang belanja papa naikin ya." Berapa pak? 15 juta satu pekan. Seminggu 15 juta. Tuh kan, nyenengin ibu-ibu mah gampang, dikasih khayalan juga bahagia. Segitu belum jadi nyata itu. Pantesan ibu-ibu suka drama ya, nonton drama karena penuh dengan khayalan ya. Coba, di mana lagi ada mafia penjahat dari Itali berpakaian necis, ganteng, tampan, sempurna, glowing, ya, membela kebenaran. Cuman ada di Vincenzo doang yang kayak gitu. Ya. Coba lihat preman yang asli, mungkin belum glowing, tapi yang penting hatinya glowing. Ya, preman pensiun. Ya, Insya Allah. Maka bukan berarti nggak boleh punya, tapi semuanya masih ujian. Berarti saya tanya, Bu, uang belanja dinaikkan, nikmat bukan? Bukan, baru dibilang tadi ya, ujian. Ulangi, ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau bisa membuat kita
tambah dekat sama Allah. Ya, itu doang. Dengan naik uang belanjanya, ternyata sedekahnya tambah banyak. Itu nikmat. Coba, kalau uangnya tambah banyak, pemuda naik gaji misalkan. Gajinya, kenaikan gajinya dipakai untuk maksiat, masa jadi nikmat? Musibah dong. Waktu dia nggak punya duit, dia nggak bisa maksiat. Gara-gara punya duit jadi maksiat, berarti naik gajinya adalah musibah. Ya. Contoh, suami dapat kabar, cerita ke ibu, "Ma, mulai besok aku diangkat jadi direktur, naik jabatan." Nikmat bukan? Bukan. Ujian. Ya. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa membuat diri ini tambah dekat kepada Allah. Ya. Membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat kepada Allah. Mumpung jadi pemimpin, dia bikin peraturan, yang kerja di sini setiap bulan potong 2,5% gajinya untuk zakat. Mumpung jadi atasan, Bu. Coba yang ngomong bukan atasannya, sesama teman kerja, "Bro, gaji potong tuh 2,5%. Siapa lu ngatur-ngatur?" Berantem. Coba yang ngomong atasannya, "Iya bos." Ya. Mumpung punya power, makanya viral, popularitas, kekuasaan, jabatan, silakan punya, tapi ingat itu ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau kita bisa jadikan itu sebagai alat mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah